Selanjutnya untuk pulpektomi. Jadi pulpektomi ini merupakan perawatan dengan mengambil jaringan pulpa di kamar pulpa dan di saluran akar yang mengalami infeksi. Jadi untuk prosedur dari pulpektomi ini ialah yang pertama itu mempersiapkan alat dan bahan. Kemudian selanjutnya itu menggunakan APD, alat pelindung diri. Kemudian selanjutnya lakukan isolasi dan desinfeksi daerah kerja. Misal pada kasus ini kita akan melakukan perawatan pada gigi, anggaplah pada gigi 84. Kemudian selanjutnya itu lakukan anestesi lokal. Anestesi lokal pada gigi yang ingin rawat. Jadi anestesinya itu adalah anestesi infiltrasi. Jadi lakukan injeksi pada bagian bukal dan pada bagian lingual dari gigi yang ingin dirawat. Kemudian selanjutnya setelah dilakukan anestesi, kemudian evaluasi anestesi apakah dia berhasil atau tidak. Ketika anestesi sudah berhasil, kemudian kita bisa melakukan open access. Jadi untuk open access itu kita menggunakan round bore dengan handpiece, lakukan penembusan ruang pulpa, Kemudian setelah itu angkat seluruh atap pulpa. Lalu setelah diangkat seluruh atap pulpa diangkat, kemudian lakukan pengambilan seluruh pulpa pada bagian kornal, lakukan pengambilan pulpa secara keseluruhan. Kemudian setelah itu baru kita bisa melakukan pengukuran panjang kerja. Jadi untuk pengukuran panjang kerja itu dilakukan dengan cara mengukur dengan radiografi. Nah, kemudian setelah itu setelah dilakukan pengukuran panjang kerja dan didapatkan panjang kerjanya, maka kemudian dilanjutkan ke prosedur filing. Jadi untuk prosedur filing itu adalah prosedur untuk membersihkan debris atau membersihkan jaringan pulpa yang tersisa pada bagian akar. Jadi yang pertama dilakukan dengan filter kecil yang dapat masuk sampai sesuai dengan panjang kerja. Kemudian setelah itu dilakukan pembersihan atau pengangkatan jaringan pulpa dan debris pada saluran akar. Kemudian setelah dirasa saluran akar telah bersih, saluran akar bersih, kemudian dilakukan irigasi dengan menggunakan H2O2 atau hidrogen peroksida 3% dan dengan menggunakan aqua steril. Lalu setelah itu lakukan pengeringan dengan paper point. Pada saluran akar. Kemudian setelah itu sterilisasi dengan menggunakan paper point, kapas, dan CHKM atau Cresopin sebagai medikamennya. Lalu setelah itu tambal sementara dan instruksikan pasien untuk pulang terlebih dahulu. Kemudian setelah itu panggil lagi pasien untuk datang atau lakukan recall sekitar 3 hari ke depan. Kemudian pada saat recall itu lakukan isolasi kembali daerah kerja. Kemudian lakukan pengangkatan tambalan sementara. Kemudian lakukan sterilisasi lanjutan, yaitu lakukan pembersihan kedua. Jadi cotton pellet yang pertama itu dan paper point yang cotton pellet pertama itu dibuang. Kemudian lakukan lagi sterilisasi dengan menggunakan paper point serta kapas. Lalu dengan menggunakan CHKM dan Cresopin sebagai medikamennya. Lalu setelah itu gigi ditambal sebentar dan pasien diinstruksikan untuk pulang terlebih dahulu. Kemudian setelah itu sekitar 3-4 hari ke depan panggil lagi pasien untuk datang, lakukan recall. Kemudian selanjutnya lakukan isolasi daerah kerja, kemudian buka tambalan sementara. Kemudian pada prosedur ini jika sudah tidak ada dirasakan keluhan oleh pasien, tidak ada keluhan subjektif, tidak ada keluhan objektif seperti bau atau ada perdarahan atau ada pus, maka bisa dilakukan pengisian saluran akar. Jadi untuk pengisian saluran akar ini dengan menggunakan pasta zinc oxide eugenol. Jadi pasta zinc oxide eugenol ditempatkan di saluran akar, ditempatkan di ruang pulpa. Kemudian nanti bahan zinc oxide eugenol ini akan turun mengisi ke daerah saluran akar. Kemudian setelah mengaplikasikan bahan dan setelah bahan Zoe turun ke saluran akar, kemudian aplikasikan bahan zinc fosfat pada daerah ruang pulpa sebagai basis untuk tumpatan permanen yang akan diaplikasikan. Selanjutnya setelah diaplikasikan zinc fosfat baru lakukan restorasi permanen dengan menggunakan bahan GIC. Nah setelah itu setelah perawatan selesai berikan instruksi kepada pasien, instruksi pos perawatan.
Jadi instruksikan kepada pasien untuk jangan dulu menggunakan giginya, gigi yang telah dirawat ini sekitar 1 atau 1 sampai 2 hari ke depan, menunggu bahan jahit ini benar-benar setting. Kemudian setelah itu instruksikan pasien ini untuk tetap menjaga kebersihan rongga mulutnya. Kemudian ajarkan pasien cara yang benar untuk menyikat gigi. Kemudian ajarkan pasien mengenai makanan-makanan yang sebaiknya dikonsumsi dan makanan apa saja yang sebaiknya dihindari atau dikurangi. Baik, terima kasih.